Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8,
Dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita bersukacita sebab Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Bahkan Dia naik ke surga untuk kita semua. Oleh karena itu kita semua boleh memuliakan Tuhan saat ini. Lebih lagi dengan sukacita yang kita bersorak sukacita orang-orang yang telah dimenangkan. Mari lebih lagi angkat suara, naikkan pujiannya kepada Tuhan. Come on. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup,
surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Mari umat-umat yang telah menang bersukacita, ya Tuhan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kami datang sujud di hadapan tahta hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa korban syukur, korban pujian dan pengagungan kepada-Mu. Dengan segenap hati kami datang. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuangkat. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuangkat. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Hanya Kau Yesus membuat kami terpesona. Oh, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Selamanya Yesus Tuhan. Sorak-sorak kemuliaan bagi Raja. Haleluya. Shalom. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa iman. Firman Tuhan berkata di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini hal yang sangat penting. Karena ayat 6 dari pasal yang sama berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sekarang kita lihat tentang bahasa iman. Yohanes 8 ayat 43, Yesus berkata begini, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Waktu kita baca firman Tuhan yang tertulis ini, firman Logos, maka diperlukan Roh Kudus untuk menolong kita bisa memahami. Kalau tidak, apa yang kita baca itu bukan saja tidak bisa kita mengerti atau sulit kita mengerti, tapi juga bisa menjadi penghalang kita sendiri untuk menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya mau bacakan dulu dari Mazmur 114, dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kalau kita baca perjanjian lama, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan buat hidup kita, bahkan juga di zaman sekarang. Misalnya dari Mazmur ini. Saya bacakan dari ayat 1 ya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ayat 5, ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu, hai gunung-gunung sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan, hai bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba.
gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita bisa menangkap firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar saat ini. Ajari kami Tuhan, sederhana, jelas, spesifik di hati kami masing-masing. Lebih jelas daripada yang kami dengar dengan telinga jasmani kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kalau kita lihat Mazmur ini, ayat 1 ya, pada waktu Israel keluar dari Mesir. Kalau kita baca Perjanjian Lama, maka catatan sejarah di Perjanjian Lama ini bisa menjadi pelajaran rohani yang berharga. Kalau dikatakan Israel keluar dari Mesir, Mesir di Alkitab seringkali bicara soal dunia, ya, fasilitas dan segalanya, kemewahan dunia juga seperti itu, ya. Jadi dikatakan pada waktu Israel keluar dari Mesir, kita tahu di kitab Keluaran, orang Israel pada masa itu dijajah sekitar 430 tahun total, baru mereka keluar dari Mesir. Nah, Israel ini di Perjanjian Baru, kita yang percaya pada Tuhan Yesus adalah bangsa pilihan, orang-orang pilihan, umat pilihan. Jadi kalau kita baca di Perjanjian Lama, Israel keluar dari Mesir, maka kita bisa belajar bahwa Tuhan mau kita, umat tebusannya juga keluar dari sistem dunia. Kita tinggal di dunia, tentu kita patuhi semua aturan yang ada, tapi Tuhan mau bawa kita hidup dalam hukum-hukum yang lebih tinggi, yang itu menolong kita bisa memenuhi apa yang Dia inginkan dari hidup kita, dan kita bisa bergerak dalam anugerahnya. Jadi kalau dikatakan Israel di Mesir, artinya kita orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, Tuhan membawa kita keluar out of the box, cara berpikir dunia, kita mau dibawa keluar dari itu. Lalu dikatakan lebih lanjut, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Nah, fokus kita pada kali ini adalah soal bahasa. Jadi tidak saja orang Israel keluar dari Mesir, tapi dikatakan kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Bahasa yang asing itu mempengaruhi bagaimana pertumbuhan rohani kita, mempengaruhi pertumbuhan iman kita, mempengaruhi bahasa iman yang kita pakai, kita gunakan di dalam sistem kerajaan surga yang menjanjikan banyak hal bagi orang percaya. Lalu ayat 2, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Yehuda artinya pujian. Jadi pada waktu kita keluar dari sistem berpikir dunia, ya, kita berpikir out of the box, ya, keluar dari kotak cara berpikir yang selama ini mungkin membatasi kita. Lalu kita keluar dari bahasa yang asing, kita mulai belajar bahasa yang dipakai di firman Tuhan seperti apa. Maka kemudian kita mulai mengizinkan pujian itu mengisi hidup kita. Kalau tadinya ketika menghadapi situasi kita mengeluh, kita belajar untuk sekarang memuji Tuhan. Praise the Lord anyway. Karena kita percaya Dia baik, kita percaya God is good all the time. Kita percaya Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Jadi kita belajar menggunakan bahasa yang beda. Tidak lagi bahasa yang biasanya kita pakai di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kemudian dampaknya apa? Di ayat 2 bagian B, Israel wilayah kekuasaannya. Kalau kita keluar dari cara berpikir dunia, kita meninggalkan bahasa yang dipakai orang-orang yang tidak kenal Tuhan, lalu kita mengizinkan pujian itu mengisi hidup kita, maka kita menjadi wilayah kekuasaan Tuhan. Dan disitulah mujizatnya bekerja, disitulah hal-hal yang mustahil bisa terjadi. Selanjutnya ayat 3 sampai ayat 8 itu bicara mujizat yang tidak masuk akal. Ayat 3 berkata, laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Lalu, ada apa hai laut sehingga kau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga kau berbalik ke hulu. Itu mujizat yang terjadi. Waktu Musa memimpin orang Israel dari Mesir, laut terbelah.
waktu Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, sungai Yordan terbelah. Ayat 6, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Ini semua mujizat terjadi di luar logika pikiran manusia. Dan itu bisa terjadi kalau kita perhatikan ayat 1 tadi. Kita keluar dari cara berpikir yang umum di antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Lalu kita mengubah cara komunikasi kita, bahasa kita yang sebelumnya mungkin tanpa sadar kita gunakan di lingkungan di mana kita ada. Kita mulai menggunakan bahasa yang beda, bahasa iman. Kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Lalu kita mengizinkan pujian mengisi kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita senantiasa, jadi kita bisa memuji Dia senantiasa. Lalu dengan sendirinya hidup kita menjadi wilayah kekuasaan Tuhan, di mana mujizatnya bisa dinyatakan. Di Alkitab kalau kita baca firman Tuhan, dan sebagai orang yang kenal Tuhan kita perlu baca Alkitab setiap hari. Tidak cukup hanya hari Minggu waktu kita ke gereja. Apalagi sekarang ibadah online, ya kadang-kadang cuma dengar saja. Kita mungkin jarang kita baca langsung. Tapi setiap hari, apalagi di zaman yang begitu modern sekarang, kita bisa membaca Alkitab di mana saja karena ada di gadget kita. Kita bisa mengubahnya menjadi Alkitab suara. Kita bisa pakai headset waktu di perjalanan, kita dengar Alkitab yang dibacakan. Dan sambil olahraga juga bisa. Jadi ini zaman yang luar biasa. Manfaatkan dengan baik. Nah, waktu kita baca firman Tuhan itu ada dua kata penting di Alkitab, yaitu logos dan rema. Logos itu firman yang tertulis. Rema itu firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus pada saat tertentu untuk orang tertentu di situasi tertentu. Nah, rema itu menimbulkan iman. Nah, iman ini yang meraih anugerah yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Yohanes 8 ayat 43, Tuhan berkata begini, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kata firman di sini logos, ya. Kamu nggak ngerti bahasaku karena firman logos yang kamu baca ini nggak bisa kamu tangkap. Nggak bisa masuk di logika kamu, sehingga kamu nggak ngerti bahasaku. Itu sebabnya perlu Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Yohanes 6 ayat 60, ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, dan satu ketika mereka menganggap apa yang diajarkan begitu keras, lalu reaksi mereka begini. Di Yohanes 6 ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kata perkataan ini dalam bahasa aslinya logos, ya. Jadi logos ini keras sekali. Siapa yang bisa mengerti? Terlalu keras. Dan kemudian sangat menarik ketika Tuhan Yesus memberi respon terhadap pertanyaan mereka. Dan Yesus bilang, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya. Lalu di ayat 63 dari Yohanes 6 ini Tuhan bilang begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Lalu dia berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kata perkataan itu adalah rema. Rema itu firman Tuhan yang dihidupkan. Misalnya ketika Petrus mau jalan di atas air, Tuhan berkata kepada Petrus, ayo datang ke sini, mendapatkan aku berjalan di atas air. Itu firman rema dari Tuhan Yesus buat Petrus saat itu. Tidak berlaku buat orang lain dan tidak berlaku kapan saja. Hanya berlaku saat itu. Dan ketika Simon taat, dia mulai melangkah di atas air, dia bisa berjalan di atas air. Karena itu firman rema. Iman itu muncul karena rema, firman yang dihidupkan. Dengan kata lain sebenarnya kita tidak bisa mengiman-imani. Yang bisa kita lakukan adalah merenungkan janji Tuhan,
Percaya janjinya itu, renungkan, dan izinkan Roh Kudus berbicara sama kita. Nanti ada satu perkataan rema yang tiba-tiba dia munculkan, dan itu timbul iman. Saya kenal seorang anak Tuhan, bertahun-tahun yang lalu, dia diminta untuk mendoakan seorang bapak yang kena serangan stroke. Dan anak Tuhan ini berdoa dulu sebelum ketemu bapak itu. Dan ketika dia berdoa, Tuhan berkata dalam hatinya, kasih tahu dia bahwa aku mengasihi dia dan aku mau menyembuhkan dia. Lalu besoknya anak Tuhan ini datang dan ketemu dengan bapak itu. Dan sebelum berdoa dia bilang begini, Om, saya sudah berdoa tadi malam dan Tuhan bilang bahwa Tuhan mengasihi Om dan Tuhan mau sembuhkan Om. Ini bapak dari suku yang sangat pantang menangis ya. Begitu dia mendengar perkataan itu perkataan rema. Yang memang pertama-tama datang kepada anak Tuhan itu. Tapi waktu diucapkan kepada Om itu, kepada bapak itu, dia mendengar seperti Tuhan yang bicara. Dan dia nangis kayak anak kecil. Dia nggak bisa tahan itu. Dan memang dia sembuh kemudian. Itu perkataan rema. Kita perlu kaya dengan rema. Matius 4 ayat 4, Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu ketika Tuhan menantang murid-muridnya yang lain, dia bilang begini, karena setelah itu murid-murid mengundurkan diri, yang merasakan logos ini terlalu keras. Lalu dia tantang kepada 12 muridnya, kalian nggak pergi juga? Lalu jawab Simon Petrus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataan yang kau katakan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kata perkataan itu adalah rema. Dengan kata lain Simon mau bilang, Tuhan, ketika engkau berbicara jadi rema, itu yang kami perlukan. Kami mau pergi kemana lagi? Kami butuh engkau. Itu rema. Dan rema ini menentukan bagaimana kita mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dan sekali waktu kita mendapatkan rema, maka kita perlu jaga lingkungan di mana kita berada. Karena lingkungan itu mempengaruhi. Itu sebabnya di Mazmur 114 tadi dikatakan bahwa ketika orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari bangsa yang asing bahasanya. Ya, mereka perlu keluar supaya apa yang Tuhan janjikan itu tidak terhambat oleh lingkungan di mana mereka berada. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 33 Paulus berkata demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan kita itu menentukan kita itu bisa tersesat atau tidak. Mungkin kita berbakti, baca firman Tuhan yang sama dengan teman-teman kita, tapi lingkungan di mana kita berada, entah itu keluarga kita, entah itu lingkungan kantor kita, di mana kita izinkan mereka mempengaruhi kita, itu bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Terjemahan dari CEV dari ayat ini ya, don't fool yourself. Jangan biarkan dirimu tuh terjebak atau dibodohi oleh dirimu sendiri atau oleh orang lain. Bad friends will destroy you. Teman-teman yang jahat, yang jelek akan menghancurkan engkau. Terjemahan King James ya, terjemahan Darby, be not deceived ya, jangan tertipu. Evil communication corrupt good manners. Jadi pembicaraan yang jahat itu membuat korup ya, artinya itu menggerogoti sikap yang baik, good manners, tata kerama yang baik. Itu sifatnya sedikit-sedikit nggak berasa. Hati-hati dengan medsos yang kita baca, WhatsApp group yang kita ikuti, ya. Seberapa sering kita baca itu menggerogoti. Yang paling parah itu menggerogoti iman kita. Kita percaya kesembuhan ilahi misalnya. Kita percaya Tuhan mau menyembuhkan. Tapi kalau lingkungan kita, di mana kita izinkan diri kita dipengaruhi, itu tidak bagus. Itu menggerogoti firman yang kita baca, menggerogoti iman yang sedang bertumbuh. Terjemahan dari Young ya, Young Literal Translation.
Be not led astray, ya. Jangan biarkan dirimu tersesat. Jadi kalau kita dalam lingkungan yang tidak baik, atau pembicaraan kita, komunikasi kita itu membicarakan hal-hal yang jelek terus, maka kita bisa disesatkan, dibelokkan dari apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Hati-hati dengan bahasa di mana kita bergaul. Ya, ada satu pepatah bilang gini, show me your friends and I will show your future. Ya, coba tunjukkan teman-temanmu dengan siapa engkau bergaul, maka saya akan tunjukkan masa depanmu seperti apa. Ya. Berikutnya ya, dari Amsal 13 ayat 20. Nah, ini ayat yang penting ya. Dikatakan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita berteman dengan semua orang, tapi batasi orang-orang yang mempengaruhi hidup kita. Karena itu menentukan masa depan kita. Saya pernah dengar cerita, ada satu orang kaya sekali ya. Satu ketika diwawancari sama wartawan, dia tanya begini, Bapak kalau Bapak jatuh miskin kira-kira Bapak mau buat apa? Tindakan Bapak itu apa? Lalu orang ini menjawab, saya akan melamar kerja jadi waiter di restoran di mana orang-orang kaya biasa makan. Lalu ditanya, kenapa bisa begitu? Karena kalau saya ada di situ, saya melayani orang-orang kaya itu makan, saya mendengar mereka berbicara, cara mereka berinteraksi, bahasa yang mereka gunakan, itu ada atmosfer yang akan tertular kepada saya. Dan konsep cara berpikir mereka itu membuat saya bisa bangkit kembali. Jadi pergaulan itu sangat menentukan. Ya. Pilih pergaulan dengan baik. Terakhir Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bahasa Inggrisnya itu terjemahannya orang yang tidak berjalan menurut cara-cara orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak memperhatikan atau mengikuti nasihat cara-cara orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati, kadang-kadang kita bercanda ya. Bercanda itu ya menyegarkan, membuat sukacita. Tapi hati-hati jangan sampai tanpa sadar kita mencemooh ya. Kalau kita mencemooh ya, mengejek itu hasilnya tidak baik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan itu dalam bahasa aslinya ada kata berkomat kamit ya, merenungkan, mencamkannya, menggumam ya, berkata-kata kepada diri sendiri atau meditasi. Dikatakan kalau orang yang seperti itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu ditanam di tepi aliran air, akarnya mencari air yang dibutuhkan, kemudian karena air didapat, maka pohon itu mulai tumbuh. Mulai tumbuh, akhirnya dia bisa berbuah pada musimnya. Dan daunnya nggak layu. Walaupun di atas panas seperti di padang gurun, asalkan akarnya ketemu sumber air atau aliran air, maka daunnya tidak layu. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu janji Tuhan. Tapi jangan lupa, untuk ini bisa terwujud, jaga baik-baik pergaulan kita. Bahasa lingkungan di mana kita berada. Ini zaman yang mungkin sulit ya di masa pandemi seperti ini. Dan banyak berita fakta yang betul terjadi. Kita lihat setiap hari. Lewat medsos, lewat televisi, lewat berbagai macam berita. Tapi pastikan berita-berita tersebut walaupun itu fakta tidak menguasai pemikiran kita. Sehingga firman Tuhan yang kita baca menjadi terhalang untuk bertumbuh. Kita perlu belajar mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun kita percaya pada apa yang Dia janjikan yang tertulis dalam firman-Nya. Jaga pergaulan dengan baik ya. Korap ya. Jangan sampai ada korap ya, istilahnya jangan tergerus ya oleh pergaulan yang tidak baik. Alkitab berkata tadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jaga pergaulan dengan baik, maka kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi orang percaya.
Ingat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ingat Mazmur 91, walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tidak akan menimpa aku. Jangan hanya itu diucapkan sebagai suatu slogan, tapi renungkan sampai itu masuk ke alam bawah sadar kita dan menguasai hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Ajari kami membaca firman-Mu, firman tertulis, mendengar firman-Mu, firman logos, mengizinkan Roh Kudus membentuk cara berpikir kami dengan firman yang kami baca. Dan ajari kami juga mengizinkan Roh Kudus menghidupkan firman yang kami baca itu menjadi rema. Dan rema itu menjadi iman. Dan kami boleh meraih semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Ajari kami juga bagaimana menjaga pergaulan kami, sehingga kami tidak masuk dalam kumpulan orang yang bahasanya asing, yang bahasanya berbeda dengan bahasa yang Tuhan ajarkan bagi orang percaya. Kami hidup jadi berkat bagi banyak orang, kami bergaul dengan semua orang, tapi hidup kami tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan firman-Mu, supaya kami bisa menjadi berkat bagi mereka Tuhan, dan Engkau berkarya dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Ada umat-umat Tuhan yang bersuka cita. Lebih lagi kita mau bersorak bersuka cita karena Tuhan ajaib. Amin. Dengan segenap hati kita menyanyikan pujian ini ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya besar bagi setiap kita. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Dia Tuhan Yesus yang ajaib bagi setiap kita, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, memberkati, menyertai kita dari hari ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai, dan kita akan bersama dengan Yesus hingga kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.